Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat datang di Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Perkenalkan, nama saya Rozalina. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Pada kesempatan ini akan mempraktekkan proses pembelajaran mata pelajaran fikih, materi pengurusan jenazah atau penyelenggaraan jenazah, submateri memandikan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, الآن قبل أن نبدأ درسنا اليوم سأقرأ كشف الحضور أولا. من دعي اسمها فلترفع يدها ثم تقول المفردات. المثال صفة متميزة كتاب. Oke, paham sudah? صفة متميزة أنت سلسبيلا ملفنا نزوة اقرأ ندوة أولا قبل التعلم. واحد اثنين ثلاثة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. طيب أيها الطالبات تسهيلا لي وتفهيما لكم أنتكو باللغة الإندونيسية. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Umi Roza. 2 jam ke depan kita akan belajar fikih. Bulan ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu terkenal dengan hari Kemerdekaan. Kemarin upacara? Siapa yang naik bendera? Wah, Nazwa ya. Iya. Siapa yang jadi paduan suara? Wah, Peti. Masih ingat lagunya Peti? 17 Agustus? Coba kita nyanyi sama-sama terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. 17 Agustus Wahid Isten Salasa. 17 Agustus tahun 4. Karena masih ingat lagunya ya. Tayyib, mada darsunal an? Darsunal ana al-fikhi. Al-fiqh. Baik, nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Huna min syahri Agustus. Baik, Agustus sanata alfaini wa ishruna miladiyah. Wa fi ayyi yawmin nahnu al-an? Nahnu al-an fi yawmil ahad. Aywa, nahnu al-ana fi yawmil ahad. Kemarin kita sudah belajar materi tentang pengurusan jenazah, yaitu tajhizul jenazah, tajhizul mayyit.
yaitu dari proses adab kita ketika ada yang meninggal. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, menutup mata. Yang kedua, meletakkan tangan, melipatkan kedua tangan, ya. Menutup mata itu karena dalam hadis Rasulullah, ketika nyawa dicabut, maka mata ikut mengikuti arwah tersebut. Jadi ikut ini, ya. Kemudian boleh bersedih atau menangis, tetapi tidak boleh boleh bersedih tapi tidak boleh menjerit atau sambil menggerutu. Ya Allah, ngapa cepatnya engkau meninggal? Aku belum sempat ngapa-ngapui, aku belum sempat balas kebaikanmu ya Allah. Ngapa cepatnya engkau ambil ya Allah? Tidak boleh, ya. Jadi boleh bersedih ketika ditinggal keluarga kita meninggal, dan tetapi tidak boleh menjerit jenazah. Hari ini kita akan praktek bagaimana proses pengurusan jenazah, bab memandikan jenazah. Sebelum kita mulai, saksikan dulu video berikut ini. Berapa orang tadi yang mau bantu? Ya, ini proses memandikan jenazahnya. Kita memandikan, kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang masih tersisa. Karena itu dulu kita tekan. Ya, ini ditekan. Ini ditekan. Ya, kotoran-kotoran yang di dalam tubuh. Oke, setelah itu jadi jadi memandikan harus pakai tangan ya. Tangan ya. Kita saksikan? Apa yang disaksikan tadi, Mika? Cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah. Kalau Peti apa yang bisa kasih? Sayang. Tidak boleh terlalu kasar, tapi dengan pelan-pelan. Karena menyakiti jenazah itu juga lebih daripada menyakiti mereka ketika masih hidup. Jadi kita memperlakukan mayat, memperlakukan jenazah juga harus dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, setelah kita menekan perutnya dengan perlahan, membersihkan kotoran, jika keluar kotoran disiram dengan air sampai bersih. Yang selanjutnya kita membersihkan kepala, mengusap bagian kepala sama dengan pelan-pelan, membersihkan mulut, membersihkan kuping, sela-sela jari dibersihkan, sela-sela jari kaki juga dibersihkan. Selanjutnya itu menyiramkan air dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiramkan air ke sebelah kiri. Setelah itu disiram, dibersihkan dengan air sabun. Setelah bersih, diwudu. Kalian saksikan? Apa yang disaksikan tadi, Mika? Cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah. Kalau Peti apa yang disaksikan tadi, Peti? Memandikan jenazah. Tadi yang dilihat apa, Suryana Dika? Yang pertama kali dilakukan tadi apa? Menekan? Ya, menekan perut. Cuman jangan nggak mesti begitu ya. Itu kalian mau menyendiri. Kita ngurusin jenazah itu kenapa harus orang terdekat? Karena harus dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan terlalu keras ya. Kemudian membersihkan bagian kepalanya. Itu juga dengan rasa kasih sayang. Tidak boleh terlalu kasar, tapi dengan pelan-pelan. Karena menyakiti jenazah itu juga lebih daripada menyakiti mereka ketika masih hidup. Jadi kita memperlakukan mayat, memperlakukan jenazah juga harus dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, setelah kita menekan perutnya dengan perlahan, membersihkan kotoran, jika keluar kotoran disiram dengan air sampai bersih.
Yang selanjutnya kita membersihkan kepala, mengusap bagian kepala sama dengan pelan-pelan, membersihkan mulut, membersihkan kuping, sela-sela jari dibersihkan, sela-sela jari kaki juga dibersihkan. Selanjutnya itu menyiramkan air dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian menyiramkan air ke sebelah kiri. Setelah itu disiram, dibersihkan dengan air sabun. Setelah bersih, diwudukan, ya, dibersihkan, terakhir disiram dengan air kapur, kemudian diwudukan. Jadi wudu. Kenapa begitu? Karena kalau kita dilahirkan dalam keadaan suci, menghadap Allah juga harus dalam keadaan suci, menghadap pencipta kita, ya. Mungkin kita akan mempraktekkan terlebih dahulu. Nanti ada proses praktek pemandian jenazah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Nana? Ada yang masih bingung? Ada yang mau dibahas? Iya, silakan Mika. Ada apa Mika? Waktu kita meninggal, misal kukunya itu masih panjang gitu, wajib dipotong atau enggak? Kenapa kukunya, ya? Kuku itulah kenapa waktu masih hidup ada beberapa sunnah yang harus kita lakukan, diantaranya motong kuku. Begitupun kalau jenazahnya kukunya masih panjang, dirapikan dulu, dibersihkan, tentu saja dengan alat yang tajam, ya, dan dengan penuh kasih. Masih hidup pun memang harus dipotong, ya, kuku harus dipotong. Ada lagi? Nggak ada? Baik. Kalau begitu kita langsung Umi bagi 3 kelompok untuk melaksanakan proses pengurusan jenazah bab memandikan. Ada 1 orang sebagai modelnya untuk sebagai mayatnya. Nanti kita dari proses memandikan, nanti kita bagi 3 kelompok, ya. Ini bagi kelompok oleh Bulan. Mari kita saksikan proses pemandian jenazah sesuai dengan urutan dan sunnahnya, ya. Semuanya silakan berdiri. Sebelum kita memandikan mayat, terlebih dahulu kita baca niat memandikan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadhil maitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Baca niat, baru proses memandikan. Harus tertutup. Jadi kalau wanita dia berhijab, tetap pakaikan hijabnya, ya. Tetap dijaga kehormatan dan auranya tetap harus ditutup. Ya. Kalau memandikan nanti pakai kalau bahasa itu basahan, ya, ditutup. Kemudian jangan juga diintip-intip. Ini, ya, lihat ini, ya, nggak boleh. Auratnya tetap harus ditutup. Ketika kita memandikan juga harus dijaga, tidak boleh terbuka dikit pun. Halo? Nah, mayatnya senyum, ya. Yang pertama kita siapkan air terlebih dahulu. Santai. Airnya air bersih, air sabun dan air kapur, atau bisa diganti dengan air dengan wangi-wangian untuk air sabunnya, ya. Yang pertama kita lakukan yaitu menekan perutnya terlebih dahulu. Karena saking pedih dan sakitnya nyawa tercabut, mungkin saja sampai temising bahasa dusunnya itu. Saking sakit dan sangat pilu, ya. Kenapa disebut sakaratul maut? Karena mirip orang mabuk mati, ya. Orang melahirkan saja ada yang sampai keluar kotoran. Kita tekan perutnya sama, perlahan-lahan, jangan begitu, ya. Perlahan aja, seolah-olah jangan menyakiti jenazah. Kemudian dia akan keluar dari sini, maka kita siram. Siapkan air, gayungnya sini, gayung 1 dan yang lainnya. Kita siram
siram sama tetap tertutup atau boleh dari sini. Biasa sudah disiapkan tempat memandikan jenazah itu yang sudah ada salurannya ya. Yang kedua, kita bersihkan. Kalau sudah dipastikan bersih, tidak ada kotor lagi keluar, maka boleh stop. Tetap kita boleh memakai sarung tangan. Tolong sarung tangan Surya di atas, di bawah kotak pensil. Sarung tangan sama tisu. Ya. Dibersihkan. Kalau yakin sudah bersih, selesai. Qadarullah kadang ada saja mungkin keluar terus kotorannya ya. Nah, kenapa yang memandikan harus orang-orang amanah? Tidak boleh bercerita dengan orang lain. Mandinya tadi tuh baunya mayat. Nah, nggak boleh. Apapun yang kalian saksikan, apapun yang kalian lihat, nggak boleh diceritakan dengan orang lain. Itu aib si jenazah ya. Wallah alam, kita tidak tahu kita diampuni atau tidak. Yang pasti kita selalu berharap untuk husnul khotimah. Yang kedua, kita siramkan bagian kepala terlebih dahulu. Ditutup ya, pasien tutup ininya, lubang hidungnya kalau nggak penuh nanti ya. Nah, mayatnya senyum lagi. Dibersihkan sama dengan penuh kasih sayang dan pelan-pelan ya, dibersihkan, siram. Mungkin ini yang siram bulan. Siram. Kemudian kita bersihkan giginya. Gosok gigi. Gosok gigi. Enggak pasti kalian putar enggak ya. Apa kalau minum itu bulat. Sekiranya saja dibersihkan. Kupingnya juga kita bersihkan. Kemudian sela-sela jarinya Ulan bersihkan. Mana jari mayatnya? Mayat. Bersihkan sela-sela jarinya, mungkin ada kotoran sekitar kuku. Kemudian jari kaki dibersihkan ya, disiram sambil disiram. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita siram sekali badannya. Kita dahulukan bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Maaf, mayatnya senyum lagi. Kita siram sebelah kanan sudah. Kita baringkan ke kiri agar kita bisa nyiram sebelah kanannya, miring. Ya. Alhamdulillah mayatnya bisa bergerak sendiri ya. Ya, kita ratakan seluruh badannya sebelah kanan. Tetap harus tertutup ya. Ini. Bila perlu di belahan paha tetap kita pakai tisu boleh, harus dibersihkan. Mungkin ada kotoran tadi dibersihkan belum bersih, ada nyangkut ya. Tetap dengan perlahan, jangan menyakiti fisik jenazahnya ya. Kalau yang meninggal itu orang yang kita sayangi, ibu kita, pasti kita pelan-pelan kan mandinya ya, pelan-pelan. Udah selesai, sebelah kanan dinyatakan bersih. Ternyata masih ada kotoran sebelah kiri, kupingnya boleh kita bersihkan lagi. Kita pelan-pelan usap-usapin. Kemudian kita siram sebelah kiri. Gayo. Kita siram sebelah kiri. Nah, selesai, kita baringkan menghadap ke kanan untuk menyiram sebelah kiri. Ya, mayatnya masih tetap bisa bergerak. Kita ratakan. Ya, kita ratakan. Kemudian kita bersihkan. Kembalikan seperti semula. Terakhir kita siram dengan air kapur barus. Siram. Kalau masih ada kotoran, ternyata masih ada kotoran ini, dibersihkan kembali ya. Sambil dilihat. Sama, semuanya dalam keadaan tertutup. Terakhir kita wudukan. Wudu, tangan. Kemudian jidat ya, usap 3 kali, kuping 3 kali, terakhir tangan 3 kali. Astagfirullah. Maaf, terakhir kaki ya 3 kali, wudhu seperti wudhu biasa.
Alhamdulillah, itulah langkah-langkah memandikan jenazah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Wudunya boleh, pakai sunnahnya boleh. Tetapi ketika mungkin ada yang mayat kecelakaan ya nak, mungkin keluar darah ngalir tuh dari sini, tetap kita siram bersihkan. Ngalir lagi kita siram bersihkan. Ternyata ngalir terus tanpa henti, boleh kita tempeli kapas. Gitu ya. Boleh tempel kapas atau kain. Karena itulah kenapa yang tidak boleh dimandikan itu yang mati syahid. Karena darahnya apa dalam kondisi itu jadi syahid, jadi saksi bagi mereka untuk di akhirat nanti. Logikanya juga kalau mati syahid berarti banyak luka, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Mungkin ada luka sobek ya. Karena yang mati syahid yang dalam peperangan, yang khusus yang dalam peperangan itu yang tidak dimandikan lagi. Tetapi syahid misal syahid meninggal karena melahirkan tetap dimandikan seperti biasa. Khusus syahid yang meninggal karena dalam keadaan perang. Ya, yang dalam keadaan perang tadi sudah tidak dimandikan, tapi disolatin apa? Tetap disolatkan, langsung tidak dimandikan, tetap disolatkan. Ya kan kalau cewek tertutup. Nah, banyak ngomong. Ya kan kalau cewek tertutup, gimana mau nyabunnya? Tidak pakai sabun. Boleh disabun, tetap disabun. Tetap dengan ininya diangkat pelan-pelan, ya. Diangkat pelan-pelan, tidak boleh terbuka. Kan auratnya tetap tertutup. Itulah kenapa yang boleh memandikan mayat wanita adalah wanita. Atau boleh suaminya. Ya. Tetapi ketika seorang wanita, jenazah wanita meninggal, tidak ada suaminya yang hidup pada saat itu, tidak ada satupun perempuan, jadi dia boleh tidak usah dimandikan tapi ditayamumkan saja. Kecuali anak-anak di bawah umur 7 tahun, boleh dia laki-laki dimandikan oleh perempuan. Anak-anak kecil ya, di bawah 7 tahun. Di atas itu dia harus laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Logikanya malu kan, karena ada aura-aura yang nggak boleh dilihat. Oke? Selanjutnya kita praktek memandikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana prosesnya? Nanti kita perwakilan tiap kelompok ada yang jadi jenazahnya ya. 3. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Wike, Saya Ulan. saya Tari, dan saya Dian akan praktek memandikan jenazah. Ya. Satu orang jadi itu. Yang lainnya boleh ikut. Dekat. Dari mana itu? Ayo, nek Tari. Agak tegakkan. Badannya agak ditegakkan ya, nanti tekan perutnya dulu pelan-pelan. Siram yang masing-masing. Alhamdulillah kita selesai. Sudah ada beberapa kelompok yang maju untuk mempraktekkan proses memandikan. Tadi ada beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama kita lakukan membaca. Ya. Baca. Ya. Yang kedua, ya, menekan dengan pelan-pelan perutnya untuk mengeluarkan kotoran jika masih ada. Selanjutnya, oke, siapa yang hafal niat memandikan jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Kalau laki-laki lihadal mait, kalau perempuan lihadihil maitati fardhul lillah. Ada yang hafal? Ya, oke, Peti, Suryan, Dian, Bulan, siapa yang mau maju? Coba, yuk. Ya, silakan. Nih, baca doa niat memandikan jenazah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadhil mayyiti fardhu kifayatin lahir. Alhamdulillah. Buat Anita. Baik, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Umi kasih tugas untuk di rumah.
kalian buat seperti makalah. Di sana ada langkah-langkah proses memandikan jenazah. Bisa kalian lengkapi dengan gambarnya ya. Minggu depan dikumpul. Sebelum kita selesai tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang tugasnya atau materi tadi? Mungkin ada yang masih belum jelas? Paham semua? Alhamdulillah. Baik, naftatimu bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalna iqra'na doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. terima kasih perhatian semuanya. Ketemu lagi minggu depan bersama Umi Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan di